Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen pada mata kuliah ini. Ada baik sebelum mulai saya video ini, saya akan perkenalkan nama kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang dimana beranggotakan saya sendiri sebagai Muhammad Akbar, sedang kedua itu Nurranisa, yang ketiga itu Atril, dan keempat itu Siti Rahmatika. Baik, saya mulai. Dan kelima itu adalah Anita. Baik, saya mulai, yaitu pola. Adapun materi kami dari kelompok 1 yaitu pola komunikasi suami istri. Ya. Pada dasarnya, komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia dalam bertukar informasi sebagai makhluk sosial. Jadi komunikasi dalam hubungan suami istri itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena tanpanya komunikasi, kita suami istri tidak dapat menyelesaikan masalah tanpanya ada komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting bagi suami dan istri untuk menyelesaikan apa-apa yang bermasalah dalam rumah tangganya. Dan keharmonisan dapat tercapai apabila konflik dalam keluarga atau suami istri berhasil diminimalisir oleh pasangan suami istri itu sendiri. Adapun komunikasi yang dapat digunakan yaitu yang pertama, komunikasi interpersonal. Merupakan komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk verbal atau nonverbal. Seperti komunikasi pada umumnya, komunikasi interpersonal ada selalu mencakup dua unsur pokok, yaitu isi pesan dan bagaimana isi pesan dikatakan atau dilakukan secara verbal atau nonverbal. Dua unsur tersebut sebaiknya diperhatikan dan dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi, dan keadaan penerimaan pesan. Jadi dari itu komunikasi interpersonal ini yaitu penyelesaian perkara atau penyelesaian masalah dari rumah tangga itu, baik itu berupa tulisan atau pesan, yang dimana isinya itu contoh di saat ada contohnya itu di saat ada masalah di rumah tangga, kita itu harus mengkomunikasi, yaitu pesannya atau obat penenang lah, maksudnya bukan obat penenang, maksudnya kata-kata untuk menenangkan satu sama lain. Ya, yang kedua itu pola keseimbangan suami dan istri secara terbuka, langsung dan bebas dalam berkomunikasi. Pola keseimbangan suami dan istri secara terbuka. Nah, di sini yaitu suami dan istri itu harus saling terbuka. Jadi semua apa-apa yang dia istri harus ditahu oleh suami, begitu pula sebaliknya suami harus terbuka juga terhadap istrinya. Karena kenapa? Dalam hubungan jika ada yang disembunyikan, pasti hubungan itu akan tidak berpanjang atau tidak panjang. Dua itu pola keseimbangan terbalik. Prinsip dalam pola keseimbangan terbaik yakni masing-masing anggota keluarga mempunyai otoritas di atas daerah atau wewenang yang berbeda. Dan ketiga itu pola permisi tidak seimbang. Prinsip hubungan terpisah yang tidak seimbang. Salah satu orang dalam keluarga atau suami istri mendominasi. 4. Pola monopoli. Salah satu pihak menganggap dirinya sebagai penguasa. Nah, ini juga di dalam hubungan rumah tangga itu harus seimbang, yang dimana lelaki sebagai pemimpin rumah tangga. Tidak ada yang namanya begitu pula, dan sebaliknya suami yang mencari nafkah untuk istrinya dan istrinya itu membiayai atau istrinya
dengan cara berbakti kepada suaminya. Itu contoh dia memasakkan suaminya di saat suaminya pulang kerja, dia senyumi, dia bukakan pintu, begitupun suaminya yang mencarikan nafkah. Yang keempat itu komunikasi interpersonal efektif. De Vito mengemukakan 5 sikap positif yang perlu ditembangkan ketika seorang merencanakan komunikasi interpersonal agar menjadi efektif. 5 sikap positif tersebut meliputi: A. Keterbukaan. Keterbukaan ialah sikap dapat menerima masukan dari orang lain serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang lain. B. 4. Empati ialah kemampuan seorang untuk merasakan kalau seandainya menjadi orang lain, dapat memahami suatu yang sedang dialami orang lain. C. Sikap mendukung. Hubungan interpersonal dan yang efektif adalah masing-masing pihak berkomunikasi memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi secara terbuka. D. Sikap positif. Sikap positif ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan berbagai macam perilaku dan sikap, antara lain menghargai orang lain, berpikir positif terhadap orang lain, tidak menaruh curiga secara berlebihan, yakni kepentingan yang lain, memberikan kepujian dan menawarkan komitmen menjalin kerjasama. Nah, itu sikap positif. Dalam hubungan rumah tangga itu positif itu harus ada ya, karena kenapa? Di saat wanita atau istri menyimpan kecurigaan lebih terhadap suaminya, begitu pula dengan sebaliknya, maka itu hubungan keluarganya itu akan rapuh. Jadi ya seperti tadi yang dijelaskan, bahwasanya suami dan istri itu harus terbuka satu sama lain, tidak ada yang harus disembunyikan. Kesetaraan ialah mengakuan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan, kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga dan saling memerlukan. Dengan komunikasi suami istri yang terbaik, pasangan bisa saling belajar sehingga kesalahan yang sama tidak akan terulang dan masa depan. Alasan yang paling pentingnya komunikasi dan suami ialah komunikasi yang baik dalam pernikahan bisa mengurangi stres dan menjaga keharmonisan keluarga. Baik, itulah tadi pola tugas dari kelompok 1 yang itu pola komunikasi suami istri. Baik, itulah tadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.